Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Suganda. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kuliah mengenai pengaturan diet untuk olahraga. Nah, eh, presentasi kali ini saya modifikasi sedikit dengan yang pernah saya bawakan mungkin 2 tahun yang lalu, karena saya lihat terdapat beberapa kesamaan dengan kuliah yang telah diberikan oleh Dr. Mira. Jadi saya modifikasi sedikit, ya. Oke, apa yang kita bahas hari ini atau kali ini, yaitu pertama, kenapa kalian mempelajari sports nutrition atau gizi olahraga. Dan berikutnya adalah kalian diharapkan untuk mengetahui fase-fase dari meal planning untuk gizi olahraga. Lalu, bagaimana cara memperbaiki atau mengimprove status gizi, yang mana ini kurang lebih sama sebenarnya dengan kalau diet normal, ya. Kemudian bagaimana cara menjaganya, memelihara status gizi, dan gizi atau nutrisi apa saja yang bisa diberikan, seperti apa sebelum, selama, dan setelah kompetisi, setelah pertandingan. Kemudian gizi ketika recovery atau transisi itu bagaimana. Oke. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi prestasi seorang atlet. Nah, antara lain bisa kemampuan fisik, psikologis dalam diri atletnya tersebut, kemudian keterampilan fisik, bakat yang didapat sejak lahir, dan program latihan yang mantap. Mungkin ada masalah kesehatan, gizi, dan penyediaan makanan yang tepat itu akan menjadikan berpengaruh terhadap prestasi seorang atlet. Nah, pengaturan makanan bagi atlet merupakan faktor yang penting dalam mencapai prestasi optimal. Makanan yang memenuhi syarat gizi seimbang itu memegang peran penting bila seorang atlet ingin mendapatkan prestasi maksimal. Bahkan dengan kombinasi yang baik antara atlet yang sudah berbakat, kemudian teknik latihan yang baik, tapi kalau misalnya gizinya tidak memenuhi syarat atau gizinya tidak seimbang, mungkin atlet tersebut tidak berprestasi secara maksimal. Nah, berikutnya adalah meal planning phase atau tahapan pengaturan makan. Nah, pengaturan makanan ini terutama untuk atlet disesuaikan dengan periode pembinaan atletnya. Sesuai dengan periode tersebut, ya, pengaturan makanan atlet ini meliputi 4 hal pokok yang kamu lihat. Itu ada improvement of nutritional status atau perbaikan status gizi, kemudian ada maintenance, ya, pemeliharaan status gizi, kemudian ada kompetisi. Ketika kompetisi itu nanti ada eh, pre, during, dan post kompetisi, kemudian transition atau recovery. Nah, perbaikan status gizi ini itu eh, laksanakan ketika di awal periode pembinaan, yaitu pada tahap persiapan umum. Kalau misalnya atlet tersebut sudah optimal, maka dia akan masuk ke tahap pemeliharaan status gizi. Kalau misalnya atlet tersebut ternyata berat badannya berlebih dan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan klasifikasinya atau tidak sesuai dengan seharusnya atau yang optimalnya, maka dia harus menurunkan berat badan tersebut, ya. Kemudian yang berat badannya kurang, dia atlet tersebut harus meningkatkan berat badannya dulu, baru kemudian masuk ke dalam fase pemeliharaan. Begitu, ya. Lalu kalau misalnya sudah masuk ke dalam tahap pemeliharaan, nanti ada makanan-makanannya lagi yang berbeda ya dengan dari improvement. Ya, kelas beda ya. Kalau misalnya di improvement kita ingin menaikkan atau menurunkan, di maintenance kita steady. Jadi gizinya seimbang antara yang masuk dan yang juga yang keluar. Lalu ketika pertandingan, ini nanti juga
pengaturan makanan yang dari sebelum, selama, dan setelah pertandingan, terutama ini untuk atlet yang bertandingnya lebih dari 60 menit. Lalu pada tahap transisi, itu pengaturan makanan diet atlet setelah masa pertandingan, ini untuk memulihkan kondisi fisik atlet dan untuk mengisi kembali storage dari glikogen yang habis setelah dipakai untuk pertandingan. Gitu. Nah, oke, kita masuk ke dalam yang tahap pertama. Tahap pertama itu improvement of nutritional status atau perbaikan status gizi. Ini ditujukan kepada atlet-atlet atau eh, olahragawan yang memiliki status gizinya tidak optimal. Tidak optimal itu ya bisa terlalu tinggi atau misalnya terlalu rendah. Jadi tujuannya di tahapan perbaikan status gizi ini adalah biasanya meningkatkan atau menurunkan berat badan. Yang meningkatkan berat badan itu biasa juga meningkatkan hemoglobin darah juga. Kemudian pada atlet yang ingin menurunkan berat badan, biasanya itu pada olahraga-olahraga yang mempunyai klasifikasi berat. Contohnya adalah tinju, kan ada kelas bulu, ada kelas menengah ya. Kemudian karate, pencaksilat, ada juga gulat, juga ada dancing. Sebenarnya kalau dancing nggak tahu ya ada klasifikasi atau enggaknya, tapi kalau misalnya terlalu berat badannya maka tidak optimal. Nah, untuk perbaikan status gizi dengan mengatur makanan yang dikonsumsi, sebaiknya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Misalnya pada atlet yang ingin meningkatkan berat badan, itu harus memperhatikan yang pertama adalah kebutuhan kalorinya, kebutuhan gizinya. Dan kebutuhan gizi atlet ataupun tiap orang itu berbeda kan. Tergantung dari apanya, tergantung dari usianya, jenis kelamin, berat badan, juga aktivitas fisiknya. Mungkin kalian masih ingat dengan rumus Harris and Benedict mengenai jumlah atau mengenai total kebutuhan kalori tiap hari seseorang, atau mungkin rumus Catchmark-Ardell, atau rumus Mifflin Saint-Jeor ya, atau Cunningham. Nah, itu ada rumus-rumusnya masing-masing ya. Lalu hal yang harus diperhatikan dalam perbaikan status gizi yaitu adalah diet yang seimbang. Diet gizi seimbang ini eh, komposisinya antara karbohidrat, protein, dan lemak itu punya porsinya masing-masing, yaitu kalau untuk karbohidrat itu sekitar 55-65% dari total kebutuhan kalorinya tiap hari, kemudian protein itu sekitar 10-20% total kebutuhan sehari, dan untuk lemak itu 20-30% dari total kebutuhan kalorinya tiap hari. Dan makan makanan yang dari aneka ragam bahan makanan ya, jadi jangan cuma satu macam aja. Hal yang harus diperhatikan yang lain adalah menu disesuaikan dengan pola makannya atlet tersebut, dan pembagian makanan ini disesuaikan dengan jadwal pertandingan. Lalu dalam meningkatkan kadar hemoglobin, makanlah makanan yang mengandung banyak atau mengandung gizi tinggi, dan juga bagusnya dari sumber makanannya dari hewani ya, karena lebih gampang diserap. Lalu di sini tambahkan makanan yang tinggi vitamin C, karena suplementasi makanan dengan molekul antioksidan seperti yang ada di vitamin C ini dapat mencegah deposisi lemak yang diakibatkan dari makan makanan yang tinggi lemak. Oke. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam meningkatkan berat badan ya. Ini bisa
dengan menambahkan 2 sendok makan selai kacang ke oatmeal, atau kita bisa menambahkan selai kacang dan juga madu ke waffle pancake, kemudian roti ataupun bagels. Bisa juga menambahkan low fat granola ke sereal, oatmeal, atau yogurt. Nah, yogurt ini kalau misalnya kalian di luar negeri itu biasa sekali ya kalau misalnya makan pagi hanya dengan yogurt. Untuk meningkatkan berat badan bisa juga tambahkan kacang pada salad, pada tuna, pada sereal, dalam sereal ya. Kemudian bisa juga kamu campurkan antara bubuk protein yang tinggi kalori dengan susu. Nah, ini sering juga. Ini ada protein, bubuk protein, terus juga susu ya, susu terserah fresh milk ataupun full cream. Biasanya dicampurkan di blender. Nah, itu lumayan kalorinya ya. Kemudian minum shakes yang eh, mengandung susu coklat yang low fat. Nah, bagi atlet yang ingin menurunkan atau perlu menurunkan berat badan, perlu diperhatikan kalau penurunan berat badan ini dilakukan pada persiapan umum, ya. Kemudian kurangi konsumsi energi sekitar 25% dari kebutuhan energi seharinya atau sekitar 500 kalori itu untuk penurunan setengah kilogram per eh, per minggu ya. Atau kalau misalnya kita ingin menurunkan 1 kilogram berat badan per minggu, maka kurangi kalori yang masuk itu kurang lebih 1000 kalori tiap harinya. Dikurangi. Oke. Misalnya dia kebutuhan kalorinya adalah 2700, maka eh, total asupan kalori kalau ingin mengurangi berat badannya dia, maka maksimal di 1700 kilokalori. Oke, tambahkan aktivitasnya ya. Jadi energi yang keluar lebih banyak. 4, yaitu sama seperti tadi ketika meningkatkan berat badan, balanced diet atau diet gizi seimbang. Jadi walaupun diturunkan, tapi komposisi antara karbohidrat, protein sama lemaknya tetap sama. Tidak secara drastis penurunan berat badannya. Oke. Nah, berikut adalah tips untuk mengurangi berat badan pada atlet. Pertama, makannya adalah sedikit-sedikit tapi sering ya. Sekitar 5-7 kali sehari, tapi makannya sedikit-sedikit. Kemudian, jangan lewatkan makanan yang adekuat atau makanan yang tepat, menggunakan rumus fish, pound, and plate rules. Itu maksudnya adalah menggunakan kepalan tangan itu buat karbohidrat, kemudian untuk porsi untuk sayuran, untuk buah-buahan itu adalah sebesar kepalan tangan. Kemudian untuk pound ya, itu di sini proteinnya itu atau seperti daging, ayam itu adalah sebesar eh, apa namanya? Telapak tangan ini. Seperti itu. Kalau untuk piring, kalau mungkin kalian pernah lihat piring yang untuk gizi seimbang, itu bisa yang setengah terus dibagi seperempat. Kalau yang seperempat untuk protein, seperempat lagi untuk karbohidrat, dan setengah lagi untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Ada juga piring seimbang yang lainnya. Nah, makan makanan yang berkualitas itu contohnya makanlah karbohidrat yang kompleks, jangan yang sederhana atau yang simple. Kemudian makan protein yang bebas lemak,
Dan makan makanan yang lemak sehat itu seperti avocado atau alpukat, dan jangan lupa untuk minum air putih yang banyak karena eh, menurut apa namanya, sesuai dengan penelitian atau misalnya berdasarkan penelitian itu kalau misalnya kamu bersahabat dengan air putih maka kamu bisa menurunkan berat badan kamu ya. Mungkin ada adik-adik mahasiswa di sini yang ingin menurunkan berat badan, jangan lupa untuk bersahabat dengan air putih ya. Ya, ketika kamu kerasa lapar, ingin makan, minum air putih yang banyak, itu rasa laparnya biasanya sedikit tertekan. Ada penelitiannya. Oke, makan karbohidrat lebih banyak di pagi hari ataupun di siang hari dan di sekitar olahraga. Kurangi makanan karbohidrat di waktu malam, apalagi ketika tengah malam. Jangan makan makanan yang tinggi karbohidrat ketika waktu-waktu itu ya. Jauhi makanan karbohidrat yang refined, itu seperti ini ya, makan-makanan yang gorengan. Makanan gorengan seperti bala-bala, pisang goreng, tempe goreng, dan lain-lain. Kemudian alkohol, makan makanan yang tinggi lemak, donat, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah pemeliharaan status gizi. Di pemeliharaan status gizi ini dilakukan pada atlet dengan status gizi yang sudah optimal, mulai dari persiapan umum atau setelah masuk ke persiapan khusus. Pemeliharaan status gizi ini dilakukan dengan cara pengaturan makan yang baik, terus memantau status gizi atau komposisi tubuhnya melalui pengukuran eh, berat badan, tinggi badan, dan juga persentase lemak tubuh ya secara reguler. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ke dalam pemeliharaan status gizi. Itu yang pertama adalah konsumsi energi harus cukup, terutama karbohidrat kompleksnya ya. Karbohidrat kompleks sudah saya sebutkan, salah satu contohnya adalah nasi, kemudian spaghetti, kemudian mie, itu adalah karbohidrat kompleks. Kalau misalnya karbohidrat simple itu adalah gula ya. Oke, lalu self regulation atau mengatur diri sendiri. Ini bahan bakar otot harus diisi kembali setelah latihan. Ketiga adalah porsi makan kecil tapi sering. Tadi sama seperti yang dalam weight loss tips ya. Lalu gunakan waktu istirahat sebaik mungkin, take a rest. Gunakan waktu ekstra untuk makan agar lebih santai. Lalu maksimalkan kemampuan endurance atau daya tahan dengan meningkatkan kapasitas aerobik yaitu VO2 max dan meningkatkan kadar hemoglobin serta maksimalkan regulator metabolisme dan konsumsi vitamin dan mineral yang cukup. Hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah makan sayur-sayuran dan buah-buahan, kacang-kacangan, juga sereal. Lalu kurangi lemak, kurangi minyak, terutama minyak atau lemak yang SAFA, asam lemak jenuh dan trans fat. Minum yang banyak dan juga jus buah. Kemudian ukur berat badan setiap hari dan monitor status gizinya sebelum dan sesudah. Nah, berikutnya tahapan pengaturan
makan ketika kompetisi berlangsung atau ketika pertandingan. Di sini dibagi tiga, sebelum pertandingan, saat atau selama pertandingan, dan yang terakhir adalah setelah pertandingan. Nah, yang pertama adalah sebelum kompetisi, yaitu tahap persiapan. Jadi makanan yang kita makan itu harus dapat meningkatkan dan mempertahankan kadar gula darah tanpa mengeluarkan insulin secara drastis. Nah, karena nanti kalau misalnya kita meningkatkan insulin secara drastis, maka tiba-tiba bisa terjadi yang namanya hipoglikemia pada awal pertandingan. Nah, agar efek hipoglikemi pada awal pertandingan ini tidak mengganggu performa dari atlet, maka perlu diperhatikan pemberian makan yang tepat untuk atlet tersebut, baik dari jenis bahan pakannya maupun dari waktu pemberiannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, eh, atau bisa kamu pakai untuk sebelum pertandingan. Yaitu yang pertama adalah 3 jam sebelum bertanding, atlet dianjurkan makan menu ringan. Tapi walaupun menu ringan ini tinggi karbohidrat, terutama dengan indeks glikemik rendah. Ya, masih ingat indeks glikemik? Ya. Ya, kalau misalnya tinggi glycemic indeksnya, itu berarti dia cepat diserap dan cepat menaikkan kadar gula darah. Tapi kalau low glycemic index berarti ketika kita makan makanan tersebut tidak cepat meningkatkan kadar gula darah, tapi pelan-pelan. Oke. Nah, cukup protein, rendah lemak, dan yang tidak bergas, gitu, non gas, dan mudah dicerna. Diusahakan di sini tidak memberikan makanan-makanan sumber glukosa setengah jam atau kurang dari setengah jam sebelum pertandingan berlangsung. Nah, karena hal ini bisa menyebabkan hipoglikemia, ya. Kalau buat atlet yang gugup atau cemas, berikan makanan-makanan yang cair. Lalu untuk olahraga endurance seperti lari, ya, dapat diberikan diet khusus, yaitu namanya karbohidrat loading, carbo loading. Mungkin di sini adik-adik mahasiswa ada yang pelari atau runner ya, mungkin sudah tidak aneh lagi mendengar carbo loading. Ini carbo loading ini jadi beberapa hari sebelum bertanding, biasanya 1 minggu, itu mulai makan makanan tinggi karbohidrat ya, banyak karbohidrat. Tujuannya apa sih karbohidrat loading ini? Pertama adalah untuk mencegah hipoglikemia, kemudian di mana gejala-gejala hipoglikemia itu ada seperti sakit kepala, terus juga pengen kabur, kemudian bingung dan kelelahan. Lalu tujuan dari carbo loading ini adalah agar menenangkan lambung dan mengurangi lapar ya ketika pertandingan berlangsung. Lalu tujuan lainnya adalah untuk membentuk cadangan glikogen yang cukup ya, cukup. Kemudian menjaga kecukupan cairan dan elektrolit agar tidak dehidrasi. Nah, apa hal yang perlu diperhatikan? Yang pertama, kembali diet gizi seimbang. Jadi antara karbohidrat, protein, dan lemaknya sesuai dengan gizi seimbang. Kemudian pola hidangan juga bisa sama dengan pada saat tahap maintaining phase atau pada saat pemeliharaan. Lalu tambahan makanan karbohidrat berupa makanan tinggi karbohidrat seperti crackers, roti, biskuit, kue, bolu, pisang, dan lain-lain ya sebagai tambahannya. Kemudian cara pemasakannya itu lebih baik dengan cara direbus, dikukus, ataupun dibakar. Nah, berikutnya adalah makanan
during the match atau selama bertanding. Ini tujuannya apa? Ketika selama hari tanding ini, tujuannya adalah memberi makanan dan cairan yang cukup untuk memenuhi energi dan zat gizi agar cadangan glikogen tetap terpelihara. Syaratnya apa saja? Syaratnya adalah cukup energi sesuai kebutuhan, kemudian proteinnya cukup sekitar 10-12%, di sini ya, lemak 15-20% dan karbohidrat 68-70%. Kemudian banyak vitamin dan mineral. Mudah dicerna, tidak bergas dan berserat, dan tidak pula merangsang seperti makanan-makanan yang pedas. Kalau yang bergas itu seperti kubis, kol, dan sebagainya ya. Lalu cairan gula diberikan dalam konsentrasi rendah. Ini biasanya ketika bertanding. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika bertanding adalah pilih makan yang tinggi karbohidrat. Nah, ini dalam bentuknya macam-macam. Yang tinggi karbohidrat ini bisa juga dalam bentuk buah seperti pisang ya ketika bertanding itu. Kemudian ada juga yang bentuknya gel, itu biasanya buat para pelari, runners yang dia simpan minuman dalam bentuk gel, dan itu bukan hanya air saja tetapi juga ada karbohidratnya ya, ada gulanya gitu, ada kalorinya. Hindari terlalu banyak gula seperti sirup dan juga soft drink. Kemudian atur waktu makan sesuai dengan jadwal tanding. Perhatikan waktu cerna makanannya dan berikan makan tambahan berupa cairan pada gizi 2 jam sebelum tanding. Untuk makan malam sebelum hari tanding lebih banyak karbohidrat dan yang rendah lemak. Kemudian berikan makanan-makanan yang diketahui diketahui oleh atlet atau atlet tersebut sudah familiar dengan makanannya. Jangan yang tiba-tiba berbeda dengan makan-makanan yang sebelumnya. Nanti atletnya nggak mau makan ya. Kemudian berikan cairan yang cukup dengan interval tertentu. Lalu susun menu seperti pola tahap pemeliharaan. Nah, untuk waktu makannya 3-4 jam sebelum pertandingan itu makanannya makan makanan lengkap seperti biasa. Ya, seperti nasi, kemudian lauknya, ada sayurnya, ada buah-buahannya. Kalau misalnya sudah sampai 2-3 jam sebelum makan itu mulai makannya snack atau crackers. 1-2 jam sebelum pertandingan itu makannya makanan sudah mulai yang makanan cair, terus jus, bisa juga dengan minum teh. Kalau misalnya kurang dari 1 jam sebelum pertandingan itu sudah mulai cairan atau minum saja. Tapi juga hindari minum yang terlalu banyak setengah jam sebelum pertandingan. Kenapa? Karena kita tidak ingin terjadi apa yang namanya kali kiben ya. Kalau misalnya kali kiben, mungkin kalian sudah tahu kan kali kiben itu apa? Ya, kali kiben itu adalah eh, adalah rasa nyeri yang ada di dalam perut yang timbul jika perut terguncang-guncang sehabis makan atau minum. Biasanya ketika berlari ya. Ya, biasanya kalau Kiben ini apa namanya, kamu tidak memberikan waktu yang cukup untuk tubuh untuk istirahat setelah makan. Jadi untuk pencegahannya adalah makanlah 3-4 jam sebelum pertandingan. Oke. Oke. Ini kebutuhan cairan atlet. Untuk kebutuhan cairan atlet, minumlah 2-4 liter per hari ya, tergantung dari
kebutuhan atlet tersebut. Apakah dia banyak berkeringat atau enggak. Lalu sehari sebelum bertanding, minumlah sekitar 2-3 gelas besar. 2 jam sebelum tanding, minum 2-3 gelas, dan 5-15 menit itu minum 1-2 gelas. Pada saat pertandingan, pada saat istirahat ya, itu minum, kemudian jenis cairannya bisa air putih, bisa jus buah, dan bisa juga diberikan sedikit gula, 2,5%, dan minumannya ini sekitar 10 derajat saja. Jadi yang cool water, sejuk, air sejuk. Minumannya diberikan setiap 10 sampai 15 menit. Untuk makanan selama pertandingan berlangsung, untuk cabang-cabang olahraga tertentu ya yang dimana olahraga tersebut lebih dari 90 menit, itu dapat pada pos tertentu dapat tambahan makanan. Kemudian sebaiknya makanannya dalam bentuk cair, sekitar 400 sampai 500 kalori seperti jus buah, tepung plus gula. Ini kalau cabang-cabang olahraga yang di atas 90 menit itu misalnya sudah masuk extra time ya kalau untuk sepak bola atau pelari maraton yang 25 kilo itu. Nah, seperti ini ya. Jenis makanan cair ini juga dikenalkan terlebih dahulu sebelumnya agar familiar ya, agar familiar oleh tubuh kamu, oleh tubuh atlet tersebut, dan kemudian bila atletnya nggak suka makan cair, berikan makanan ringan seperti crackers, kue, pisang. Nah, berikutnya adalah makanan setelah bertanding. Kalau ini makanan setelah selesai bertanding dan menghadapi pertandingan berikutnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi makanan yang memenuhi energi dan zat gizi untuk memulihkan glikogen otot, status dehidrasi, dan juga keseimbangan elektrolit. Syaratnya apa? Syaratnya adalah enough energi atau cukup energi. Kemudian tinggi karbohidrat, tinggi vitamin dan mineral, cukup protein, dan rendah lemak. Serta jangan lupa untuk banyak cairan. Oke, setelah pertandingan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama adalah minuman setelah pertandingan itu sangat penting untuk memulihkan status dehidrasi atau status hidrasi kamu. Sehingga buat teman-teman adik-adik mahasiswa yang sehabis olahraga jangan lupa untuk minum ya untuk rehidrasi. Rehidrasi kembali tubuh kamu. Mungkin saya di sini akan memberikan pencerahan sedikit. Kalau misalnya ada penelitian bahwa sebenarnya kamu tidak memerlukan minuman isotonik jika olahraganya hanya 1,5 jam. Tapi 1,5 jam di sini pun sebenarnya relatif ya. Apakah olahraga kamu ini adalah yang high intensity, moderate intensity, atau low intensity. Tapi kalau misalnya low intensity 1,5 jam, sebenarnya kamu tidak perlu memerlukan tidak perlu memerlukan minuman pengganti seperti minuman isotonik. Kalau misalnya haus, minum saja. Setiap penurunan 500 gram berat badan atau setengah ini ya setengah atau 5 ons ya setengah kilo itu tubuh memerlukan 500 cc air. Pada penurunan berat badan sekitar 4-7%, berat badan akan kembali normal biasanya setelah 1-2 hari. Lalu minuman diberikan dengan interval waktu tertentu. Minumlah jenis jus buah yang mengandung kalium dan natrium seperti tomat atau belimbing.
Nah, untuk memulihkan kadar gula darah, tubuh memerlukan yang namanya karbohidrat. Dan kebutuhan karbohidrat ini 1 jam setelah bertanding itu 1 gram per kilogram berat badan. Jadi jika kamu berat badannya adalah 60 kilogram, maka kebutuhan akan karbohidratnya adalah sekitar 60 gram atau 240 kalori karena 1 gram karbohidrat itu adalah 4 kalori. Lalu pilihlah karbohidrat yang kompleks ya, jelas yang karbohidrat yang kompleks seperti nasi, seperti tadi spaghetti, pancake dan lain-lain. Bukan yang simple. Kalau simple itu ya yang gula manis, gula pasir ya, terus cincau dan sebagainya. Bukan seperti itu. Secara umum ya, pada umumnya setelah bertanding, atlet itu sebenarnya malas makan. Oleh karena itu, porsi makanan diberikan sekitar setengah porsi dari biasanya, ditambah makanan cair yang banyak karbohidrat. Nah, bagaimana cara pemberiannya? Segera setelah bertanding itu minum air dengan suhu yang sejuk, yaitu sekitar 10 derajat Celcius. Sorry, ini bukan 100 derajat Celcius ya, tapi 10 derajat Celcius. Ini buletannya belum disimpan di atas. Sebanyak 1 sampai 2 gelas. Lalu setengah jam setelah bertanding bisa minum 1 gelas jus buah. 1 jam setelah bertanding, jus buah 1 gelas lagi, dan snack ringan atau makanan cair yang mengandung karbohidrat sebanyak 300 kalori. Lalu 2 jam setelah bertanding, biasanya makan lengkap dengan porsi kecil. Nah, sebaiknya diberi lauk yang tidak digoreng dan tidak bersantan dan diberi banyak sayuran dan juga buah. Lalu berikutnya adalah sayuran berkuah lebih bermanfaat untuk mencukupi cairan dan mineral. Contohnya adalah soto dan sup. Lalu 4 jam kemudian atlet biasanya baru merasa lapar. Untuk itu penyediaan makanan pada saat malam hari ini mutlak diperlukan. Apalagi bagi atlet yang bertanding malam hari. Nah, berikutnya kita berlanjut ke recovery. Jadi tahapan makanan recovery atau transisi. Nah, masa pemulihan ini dapat diartikan sebagai masa pemulihan beberapa hari setelah bertanding. Pengaturan makan biasanya mengikuti tata laksana setelah bertanding atau after the match tadi. Dalam suatu program latihan, masa ini disebut sebagai masa istirahat aktif. Meskipun intensitas latihan menurun, atlet harus tetap menjaga kondisi fisiknya. Begitu. Kebutuhan energi harus disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Jadi aktivitas ketika during the match ya atau pada saat kompetisi itu berbeda dengan pada saat recovery. Nanti kita lihat lagi aktivitas fisiknya bagaimana karena outputnya atau energi yang keluarnya itu kalau pada saat recovery lebih rendah dibandingkan ketika energi yang dikeluarkan ketika bertanding ya. Tetapi terakhir ini atlet harus tetap mempertahankan kebiasaan makannya yang sudah terpola seperti di pemusatan latihan, tetapi kebutuhan energinya yang dikurangi. Oke, polanya misalnya masih sama pagi, siang, malam atau pagi, snack, terus siang, kemudian snack, terus kemudian malam. Itu masih sama, tetapi hanya energinya yang dikurangi. Hal yang perlu diperhatikan pada saat masa recovery atau pemulihan adalah kebutuhan energi ini harus disesuaikan, tadi yang saya sebutkan ya, disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan, karena aktivitas yang berbeda. Kemudian gizinya tetap seimbang, menunya seimbang.
Saya ingatkan lagi, karbohidratnya itu sekitar 55-95% atau 70%, kemudian proteinnya itu sekitar 10-20%, dan lemak itu biasanya 20-30%, dan makanlah makan makanan yang bervariasi ya, bervariasi, tidak satu macam saja. Karena tidak ada satupun makanan di dunia ini yang mencukupi seluruh kebutuhan dari seseorang. Kemudian tetap mengontrol berat badan agar selalu dalam batas-batas yang ideal, supaya nantinya tidak jatuh ke dalam fase improvement lagi, tapi bisa langsung menuju ke maintenance. Kalau status gizi menurun, dapat digunakan susunan pola hidangan peningkatan gizi. Ya, tadi yang seperti saya bilang, kalau misalnya kelebihan nanti harus diturunin. Tapi kalau misalnya sudah optimal, tetap terpelihara, maka susunan pola hidangannya mengikuti yang pemeliharaan. Alhamdulillah, telah sampai kita di penghujung dari kuliah hari ini. Di sini saya akan meninggalkan kalian sebuah pertanyaan yang sering kali ditanyakan, yaitu bolehkah kita minum air dingin setelah olahraga? Kirimkan jawaban kalian di form atau di form yang ada di sini ya. Coba kalian tuliskan di HP ataupun di laptop kalian forms.gle_8 N besar, R kecil, D besar, G besar, D besar, E besar, A besar, A kecil, N kecil, H besar, P besar, I kecil 5817. Oke. Masukkan nama, NPM, dan jawaban kalian. Ini termasuk absen kalian ya. Lalu jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa melayangkan pertanyaannya ke email saya di rizkysuganda@unisba.ac.id. Oke, segitu saja. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.